Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mengerti tujuan sebenarnya Tang Haotian dari mengadakan konferensi alkemis ini adalah untuk memungkinkan alkemis memperbaiki bahan obat untuk mereka secara gratis. Meskipun dia tahu tujuan Tang Haotian, dia harus memenangkan pertemuan ini. Xiaoyan tidak lagi ragu dan pemikirannya bergerak. Api Xian meledak dari telapak tangannya dan dituangkan ke dalam kuali obat. Di alun-alun, hampir 1000 jenis api menyala satu demi satu. Dan api warna-warni membuat seluruh alun-alun sangat indah. Dalam kuali obat Xiaoyan, segera setelah jantung bumi King Lian terbakar, semua api di lapangan bergetar, membungkuk dan membakar ke arah api hijau. Seolah-olah menyembah seorang kaisar. Merasakan suhu yang mengerikan dari nyala api Xian, semua alkemis yang hadir terkejut. Tangan kanan Xiaoyan dengan terampil melemparkan bahan obat satu persatu dan melemparkan ratusan dari mereka berturut-turut ke dalam kuali obat. Apa yang orang itu lakukan? Melihat tindakan Xiaoyan, banyak orang bingung. Ratusan bahan obat disempurnakan pada saat yang sama. Jika seseorang tidak hati-hati, itu akan menyebabkan obatnya hancur dan meledak, yang menyebabkan kegagalan pemurnian bahan obat. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar bisa memperbaiki ratusan bahan obat pada saat yang sama, mata mereka menatap Xiaoyan dengan kagum. Tidak ada konsep waktu di ruang bawah tanah. Semua alkemis menyempurnakan pil secara teratur. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan memimpin dalam menyempurnakan semua bahan obat tanpa kejutan. Seorang prajurit mengambil semua bahan obat yang telah disempurnakannya. Setelah beberapa waktu, beberapa orang menyelesaikan ekstasi satu demi satu, dan para prajurit segera mengambil semua bahan obat yang disempurnakan. Bagaimana mungkin prosedur konferensi ini agak berbeda dari yang sebelumnya? Setelah bahan obat yang disempurnakan oleh orang ke-10 diambil dan King Ji muncul lagi. Baiklah, konferensi akan ditangguhkan untuk sementara waktu. Selanjutnya, aku akan mengumumkan naskah penting dari Raja Haotian. Suara hangat dan King Ji terdengar lagi. Tetapi itu membuat banyak orang merasa heran dan marah. Masih banyak orang memperbaiki pil dan konferensi belum berakhir. Mengganggu proses konferensi di tengah adalah tidak menghormati semua peserta, mengabaikan emosi orang-orang, dan King Ji menyebar tulisan tangan dan membacanya keras-keras. Dengan perintah Raja Haotian, aku memerintahkan semua orang untuk setia kepada Tang dan setia kepadaku. Untuk menunjukkan kesetiaan semua orang kepadaku, semua orang harus menyerahkan semua batu roh sumber di tubuh mereka. Yang melanggar akan dipenggal. Wajah semua orang penuh amarah dan banyak orang menyadari bahwa konferensi ini adalah konspirasi sejak awal. Konspirasi yang telah direncanakan Tang Haotian sejak lama. Xiaoyan berpikir bahwa ekor rubah Tang Haotian akhirnya terungkap. Dan sekarang dia akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari Tang Haotian mengadakan konferensi ini. Tang Haotian memiliki 3 tujuan. Pertama, membuat alkemis yang berpartisipasi memperbaiki bahan obat yang dibutuhkan untuk pil HTS secara gratis. Kedua, mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan semua alkemis top di Tang. Yang ketiga adalah mengambil semua batu roh sumber para alkemis.
Semua orang harus menyerahkan batu roh sumber dengan patuh. Jika tidak, ucapan dan Kingji dengan wajah tegas dan mengancam. Tiba-tiba, para prajurit datang. Mereka semua memiliki kekuatan di atas level Dao Huang. Semua orang terkejut, dan kemarahan di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Dengan begitu banyak prajurit Dao Huang, bukan tidak mungkin untuk membunuh para alkemis. Siapa lagi yang tidak ingin menyerahkan batu roh sumber akan menerima akibatnya. Dan Kingji tersenyum dingin. Dan Kingji melambaikan tangan kanannya dan sekelompok prajurit berjalan ke alun-alun untuk mengumpulkan batu roh sumber dari para alkemis. Batu roh sumber ini telah dikumpulkan mereka melalui kerja keras bertahun-tahun dan sekarang diambil oleh orang lain sebelum mereka dapat menikmatinya. Bagaimana mereka bisa menerima semua itu? Ini adalah konspirasi yang direncanakan Tang Haotian dan Dang Qingji dari awal hingga akhir. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melawan dan mempertahankan martabat alkemis kita. Seorang alkemis di antara kerumunan berteriak keras. Para alkemis setuju dan Xiaoyan juga mengambil kesempatan untuk bergema dengan suara keras. Dia benar. Tang Haotian menyatukan alkemis dan ingin menghancurkan alkemis bersama. Kita harus melawan dan kita harus mempertahankan martabat kita. Kekacauan persis seperti yang diinginkan Xiaoyan dan lebih baik menjadi semakin kacau. Hanya dalam kekacauan itu, Xiaoyan bisa menyelamatkan Bingxin dengan lebih mudah. "Serang!" Xiaoyan berteriak dan bergegas keluar terlebih dahulu dengan pukulan dan seorang prajurit meledak. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, alkemis lainnya juga menembak para prajurit. "Bunuh semua orang ini!" dan Kingji berkata dengan ekspresi dingin di udara. Prajurit di pagar bergegas turun dan berperang melawan para alkemis. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat kacau. Dan ada kerumunan pertempuran sengit di mana-mana, di dalam dan di atas alun-alun. Di alun-alun penjara bawah tanah, pembalasan dendam sedang berlangsung. Suara tabrakan dari berbagai energi terus terdengar, dan pertempuran tragis berlangsung. Ada sejumlah besar alkemis. Banyak dari mereka kuat di tingkat puncak Dao Huang. Ketika kedua belah pihak bertarung, itu sangat tragis. Darah berceceran di tanah dan mayat ada di mana-mana. Pertempuran berlanjut dan banyak orang jatuh dari udara dan mati. Alkemis adalah ahli bermain api dan semua alkemis melepaskan api mereka. Langit penuh dengan api, menyapu dunia dan membakar prajurit yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Melihat pertempuran tragis yang terjadi di alun-alun, Bingxin di peti mati es menutup matanya dalam ketakutan. Bulu matanya yang indah bergetar terus-menerus, menunjukkan ketakutan dalam batinnya. Duar! Xiaoyan meledakkan seorang prajurit menjadi awan darah dengan tinjunya. Kemudian, dia bergerak dan berlari menuju peti mati es di tengah alun-alun. Berlari mendekati peti mati es, telapak tangan kanannya terbentang dan pikirannya bergerak. Api cian menyembur keluar dan seluruh peti mati es segera terbungkus. Kontrol api Xiaoyan sangat tepat. Dapat melelehkan peti mati es tanpa merusak jantung es di peti mati es. Bingxin di dalam peti mati memperhatikan Xiaoyan, perlahan membuka matanya, dan wajah cantik tiba-tiba menjadi pucat. Dia berteriak ketakutan. Kamu siapa?" "Bingxin, jangan takut. Ini aku," kata Xiaoyan lembut. "Kayen, ini kamu?" Mendengar suara Xiaoyan, ketakutan di wajah Bingxin langsung berubah menjadi kegembiraan.
Kakak Yen akan membawaku keluar dari sini?" Xiaoyan mengangguk, meraih tangan Bingxin dan memeluknya. Tiba-tiba, cahaya pedang tajam meledak dari langit. Xiaoyan menebakkan pukulannya ke atas untuk menahan cahaya pedang tajam. "Ini benar-benar kamu, Xiaoyan." Wu Tian berdiri di udara, memegang pedang panjang di tangan. Meskipun Xiaoyan mengubah penampilannya, hanya Xiaoyan yang bisa datang untuk menyelamatkan Bingxin. Oleh karena itu, Wu Tian bisa menebak identitas Xiaoyan. "Wu Tian, aku telah menyelamatkanmu beberapa kali. Jika kamu menghalangiku kali ini, aku pasti akan mengambil nyawamu." Wajah Xiaoyan tegas dan sedikit dingin. Mendengar ini, Wu Tian menjadi marah. "Lelucon, hari ini aku akan mengakhiri hidupmu." Xiaoyan menghadap ke langit dengan satu tangan dan garis api yang panjang mengembun di tangannya. Kemudian menembak dengan liar ke udara dan merobek kehampaan. Menghadapi penguasa api yang perkasa, Wu Tian tampak serius dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam, menebas dengan liar. Sinar energi yang menyilaukan tersebar di sekitar, menerangi lingkungan menjadi hamparan putih yang luas. Riak energi yang menakutkan menyapu seperti sabit kematian, memotong banyak tentara dan alkemis. Xiaoyan memeluk Bingxin, melayang ke langit dan terbang menuju luar alun-alun dengan kecepatan tinggi. Ketika cahaya energi menghilang, Wu Tian terkejut menemukan bahwa Xiaoyan tidak lagi berada di alun-alun. Segera dia mengikuti jejak Xiaoyan. Tiba-tiba, Xiaoyan berhenti melihat ada sosok di depannya. Ada gelombang fluktuasi spasial di kehampaan. Dan kemudian sosok hitam perlahan muncul. Daojong. Melihat orang di depannya, Xiaoyan merasakan rasa takut. Orang di depannya ternyata adalah salah satu dari dua Daojong. "Siapapun yang menghalangiku akan mati," ekspresi Xiaoyan suram, dan dia berteriak dengan dingin. "Hahaha, sungguh nada yang gila. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan atau itu hanya omong kosongmu." Daojong yang berpakaian hitam tampak sombong. Daojong yang berpakaian hitam mengubah tubuhnya menjadi badai dan bergegas menuju Xiaoyan. Teknik atribut angin. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Badai dahsyat membuat gerakan tubuh menjadi lambat. Dan lebih dari itu, bahkan pergerakan energi pertempuran di dalam tubuh menjadi lamban. Xiaoyan terkejut dan berpikir dalam hati, apakah orang ini benar-benar aneh dalam kultivasinya? Pada saat ini, pita memotong langit dan bergegas masuk dengan keras. Sebuah kecemerlangan memotong langit dan melangkah ke udara. Wu Tian berdiri tenang di langit, menyeringai muram. "Xiaoyan, aku tidak akan membiarkanmu lari kali ini." "Wu Tian, kamu adalah penipu. Hari ini, jika aku tidak membunuhmu, aku bukanlah Xiaoyan," ucap Xiaoyan. Teknik 3 transformasi mendalam dari api langit diam-diam terbuka di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama, dia berteriak, perubahan pertama dari 3 transformasi mendalam api surgawi. Transformasi King Lian. Sebuah api biru meledak dari tubuh Xiaoyan dan kemudian dengan cepat bergegas kembali ke tubuhnya. Aura Xiaoyan terus naik ke atas, dengan cepat menembus Daojong dasar dan mencapai tingkat menengah Daojong. Sementara auranya masih naik. Wu Tian dan sosok hitam berubah warna pada saat yang sama, dan sentuhan kejutan datang ke pipi mereka. Wu Tian berkata kepada sosok hitam itu, "Hei he, ayo pergi bersama dan bunuh dia." Hei he mengangguk, dan badai tiba-tiba mengencang. Mereka berdua bergegas menuju Xiaoyan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi,
Xiaoyan tidak takut, melindungi Bingxin di belakangnya, dan dua tinju terbang membawa kekuatan kekerasan yang tak tertandingi dan menyapa mereka secara terpisah. Tabrakan energi yang hebat menyebabkan getaran yang mengerikan. Suara gemuruh dan retakan tidak ada habisnya. Xiaoyan melangkah mundur secara langsung, nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Hai He dan Wu Tian langsung terangkat oleh gelombang energi yang dahsyat. Tubuh mereka berdua terbang lebih dari 10 kaki di udara. Sebelum perlahan menstabilkan sosok mereka, keduanya memuntahkan darah dan napas mereka sedikit lemah. Keduanya menatap Xiaoyan dengan ketakutan mereka, tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan menjadi sangat menakutkan. Pergi, Hai He dan Wu Tian saling melirik dan bergegas menuju Xiaoyan. Tak satu pun dari mereka mundur dan menyerang Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan membuka kecepatannya yang mengerikan, terus-menerus mengubah sosoknya di udara, menghindari serangan keduanya. Xiaoyan dipersenjatai dengan beberapa keterampilan bertarung, kecepatan dan keterampilan tubuh seperti 3.000 guntur dan sayap api. Dengan kekuatan penuhnya, Wu Tian dan Hai He tidak dapat mengejarnya. Api biru kelompok kedua dewa dan hati iblis Xiaoyan baru saja habis. Namun, Xiaoyan benar-benar berani. Dia bahkan menggunakan api para dewa dan iblis untuk melakukan 3 transformasi mendalam surga dan api. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika menggunakan api para dewa dan iblis untuk melakukan 3 transformasi mendalam surga dan api. Dan ada risiko besar dalam hal ini. Dalam waktu singkat, Xiaoyan naik dari Daojong ke puncak Daojong menengah. Bahkan, Xiaoyan tidak menyangka bahwa efek dari transformasi dewa dan iblis akan begitu mengerikan. Meskipun itu hanya perubahan kedua dari 3 transformasi mendalam 3 Skyfire, efeknya sebanding dengan transformasi ketiga, atau bahkan lebih buruk. Napas Xiaoyan akhirnya menembus Daojong menengah dan mencapai Daojong tinggi. Pada saat ini, Xiaoyan merasa ada kekuatan tak berujung di tubuhnya, dan dia mengalami perasaan kuat. Tetapi, pada saat ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa perubahan yang dibawa oleh transformasi dewa dan iblis jauh lebih dari itu. Dan beberapa perubahan terjadi di tubuhnya. Sebuah hantu yang sangat tinggi perlahan muncul di belakang Xiaoyan. Hantu itu setinggi 10 kaki, memegang pedang panjang yang aneh di tangannya, menatap massa di bawah tanpa ekspresi. Xiaoyan juga terkejut dengan semua yang terjadi padanya. Pada awalnya, Kaisar Pembakaran Surga meminjamkan Xiaoyan 7 kelompok dewa dan hati iblis. Dan niat awalnya adalah Xiaoyan dapat merangsang jiwa para dewa dan iblis. 3 perubahan mendalam api surgawi. Xiaoyan menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, seperti dewa dan iblis kuno yang dibangkitkan. Perubahan Xiaoyan membuat Bingxin menjadi takut dan tubuhnya bergetar seketika. Mari kita rawat dia dulu. Xiaoyan menoleh dan benar-benar berbicara dengan hantu tinggi di belakangnya. Dan kemudian mengirim Bingxin. Hantu memahami kata-kata Xiaoyan, mengangguk perlahan dan kemudian lingkaran biru meledak, menutupi Bingxin di dalamnya. Melihat perubahan Xiaoyan, Wu Tian dan Hai He merasa ketakutan, seolah-olah melihat monster. Mereka saling memandang dan kemudian bergegas menjauh dari 2 arah dan melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Xiaoyan tersenyum muram. Dan kemudian 2 cahaya biru samar keluar dari matanya. Tubuhnya bergetar dan dia mengejar Wu Tian. Setelah itu,
Hantu tinggi itu mengikuti dari dekat dengan Bingxin. Kecepatan asli Xiaoyan sangat cepat. Setelah menggunakan transformasi iblis ilahi, kecepatannya bahkan lebih menakutkan, seperti teleportasi, dan kemudian secara aneh menghalangi di depan Wutian. Xiaoyan. Wutian terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan napas kematian. Tiba-tiba, Wutian benar-benar berlutut di kehampaan Xiaoyan, berdoa dengan wajahnya. Xiaoyan, lepaskan aku belum mau mati. Tang Haotian memaksaku melakukan semua ini. Sebenarnya aku tidak mau, aku tidak ingin bersamamu sebagai musuh. Aku sudah berkata, jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku bukanlah Xiaoyan, ucap Xiaoyan dingin. Mendengar ini, ekspresi Wutian berubah. Dia berteriak, baiklah Xiaoyan, aku akan bertarung denganmu. Kemudian seluruh tubuhnya melayang ke langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Dalam proses bergegas menuju Xiaoyan, tubuh Wutian membengkak dengan cepat dan dia benar-benar ingin meledak. Wutian yang datang dengan serangan kekerasan membuat telapak tangan Xiaoyan perlahan menyebar. Dan kekuatan yang kuat datang dari telapak tangannya. Kekuatan yang kuat ini bukanlah dendam, tetapi kekuatan murni dari para dewa dan iblis yang terus-menerus berkedip seperti kilat. Kekuatan itu mengenai tubuh Wutian dan kemudian tubuhnya meledak. Pada saat ini, ledakan itu terdengar seperti guntur di langit, hampir bergema di seluruh ruang bawah tanah. Orang-orang yang bertarung dengan sengit di alun-alun berhenti sekejap. Orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah ledakan dengan wajah terkejut. Meskipun mereka jauh, mereka masih bisa merasakan bahwa ada tekanan kuat di sana yang membuat jiwa mereka bergetar dalam. Xiaoyan mengejar Haihe lagi. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba dan matanya menatap sosok yang menyusut di depan. Di sana, Xiaoyan berdiri dengan bangga. Dua lampu biru menyilaukan keluar dari matanya. Ekspresi Haihe sangat terkejut. Dia dengan jelas melihat akhir Wutian sekarang. Sepertinya dia akan mengikuti jejak Wutian, dan ketakutan yang mendalam menyebar di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, sekelompok tentara tiba-tiba bergegas masuk dari segala arah dan mengepung Xiaoyan. Mereka yang menghalangiku akan mati, Xiaoyan berkata dengan dingin. Setiap langkah yang diambil seolah-olah seluruh tanah bergetar. Dan retakan dia menyebar dari telapak kakinya. Xiaoyan bergegas menuju Haihe seperti kilat. Sepanjang jalan, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Duar der juguar! Ada serangkaian ledakan di udara. Dan tentara yang tak terhitung jumlahnya meledak oleh pukulan Xiaoyan. Berubah menjadi awan kabut dan darah yang memenuhi udara. Untuk beberapa alasan, setelah transformasi dewa dan iblis, Xiaoyan tampak menjadi kejam dan haus darah. Seperti dewa pembunuh yang tiada tara. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Xiaoyan bergegas ke depan Haihe seperti kilat. Bagaimanapun, Haihe adalah orang yang kuat di tingkat Daojong. Menghadapi Xiaoyan yang sangat menakutkan, keganasan dan kegilaan tiba-tiba muncul di pipinya. Angin hitam menggigit langit. Dengan teriakan keras, Haihe tiba-tiba berubah menjadi angin hitam. Dan cahaya gelap berputar di udara, mengungkapkan sedikit keanehan dan bahaya. Keterampilan bertarung tingkat Tian. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu. Tentu saja, dia tahu kekuatan keterampilan pertarungan peringkat surgawi, dan dia harus hati-hati dengan kekuatannya saat ini.
Ini adalah keterampilan bertarung tingkat surga pertama yang dia temui sejak memasuki benua Asalki. Meskipun dia selalu enggan untuk menggunakan keterampilan bertarung surgawi, karena dengan kekuatannya saat ini, setelah keterampilan bertarung surgawi digunakan, semua kekuatan di tubuhnya akan terkuras sekaligus. Dan kemudian, dia akan sangat lemah. Dan dia akan dalam situasi yang sangat berbahaya. Tapi sekarang dia harus menggunakan keterampilan itu. Dan menggunakan tingkat surga melawan tingkat surga adalah cara untuk menghadapi keterampilan bertarung tingkat surga. Palm keberuntungan hebat. Lingkaran angin hitam di depan Xiaoyan tiba-tiba berputar dengan cepat. Dan lingkaran tornado hitam mengalir deras, berguling ke arah Xiaoyan. Sebuah ruangan hitam besar menyebar ke Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan keterampilan bertarung peringkat Tian benar-benar menakutkan. Pada saat ini, telapak tangan Xiaoyan bergerak dan lubang hitam besar menyebar. Pada saat yang sama, hisapan yang kuat menyembur keluar dari lubang. Dan segala sesuatu yang tertutup oleh lubang itu seperti salju yang bertemu matahari, perlahan-lahan mengikis. Dalam sekejap, banyak orang berhenti berkelahi, melihat ke kejauhan dengan takjub. Semua orang sangat ketakutan. Di mata banyak orang yang ketakutan, lubang hitam dan badai hitam tiba-tiba bertemu. Dan kemudian ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba meledak. Riak energi yang menakutkan menyapu ke seluruh dunia. Angin puyuh hitam dan bukaan Haihe menyebar dengan cepat ke sekeliling. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.